Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam, siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Tapi sepertinya sinyalnya agak kurang mendukung ya. Habis hujan, Iya Ibu, agak nge-freeze gitu. ya baik. Tapi apa? Bismillah saja ya. Oke, baik. Alhamdulillah, meskipun berada pada keadaan yang seperti ini, kita tetap berada pada keadaan yang baik ya. Baiklah. Ananda, sebelumnya Ibu sangat mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini dalam rangka melakukan kegiatan konseling. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaatnya ya. Amin Bu. Amin. Baik. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ibu yang pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ananda, ini pertemuan kita pada hari ini kan menggunakan Zoom ya. Hari ini apakah Ananda tahu sebelumnya apa itu layanan konseling? Atau apakah udah pernah mendengar gitu apa layanan konseling gitu? Belum pernah ngedenger dan nggak tahu sih Bu apa arti dari konseling itu sebenarnya. Oke, jadi tidak pernah mendengar ya, jadi tidak tahu. Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli, disebut konselor, kepada individu yang mengalami suatu masalah, disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Nah, di sini saya sebagai konselor dan Ananda sebagai klien. Dapat dipahami? Bisa Bu. Alhamdulillah kalau bisa dipahami ya. Ananda, sekarang Ananda dapat menceritakan masalah pribadi Ananda yang mengganggu pikiran, yang mengganggu perasaan, bahkan yang ingin Anda rasakan gitu, yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari Ananda gitu. Bagaimana? Kok diam aja sih? Kamu masih bingung ya? Atau masih ragu atau takut gitu untuk menceritakan masalah pribadi kamu? Iya Bu, seperti itu. Oke, bisa dimengerti gitu. Jadi Ananda tolong jangan khawatir ya, jangan takut juga karena pada hari ini eh, Ibu memegang asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini apa yang kita bicarakan pada hari ini apalagi yang nantinya sifatnya rahasia tidak boleh dibicarakan atau disampaikan kepada orang lain di luar yang hadir pada hari ini. Jadi karena asas ini bersifat wajib diterapkan oleh kamu dan saya, maka mari kita berjanji untuk memegang kerahasiaan ini. Setuju ya? Kamu bisa berjanji untuk pegang asas kerahasiaan ini? Setuju Bu. Ya, bagus sekali. Nah, nanti di sini Ibu juga mengharapkan gitu kegiatan ini berlangsung
Ananda bisa berperan aktif dengan memberikan respon atau memberikan pengalaman, begitu ya. Lalu nanti setelah masuk ke dalam kegiatan, Ibu mengharapkan Ananda untuk bersikap wajar. Contohnya kayak gini, apabila nanti ada yang lucu, tolong ketawanya sewajarnya aja, kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Bagus, bagus sekali Ananda. Karena hari ini adalah pertemuan pertama kita ya. Oke, maka Ibu izinkan kenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah gitu, tak kenal maka tak sayang. Maka kenalkan, Ibu Citra Syifa. Saat ini Ibu tengah menempuh pendidikan strata 1 jurusan bimbingan dan Universitas Indah Prasta PGRI Jakarta Timur. Tahu nggak Universitas Indah Prasta PGRI? Atau bisa disebut Indra? Tahu, Bu. Yang ada di Pasar Rebo, Bu. Iya, Pasar Rebo di Gedong lebih tepatnya ya gitu. Ya, di situ. Ya. Sekarang karena Ibu udah memperkenalkan diri Ibu, jadi silakan sekarang kamu yang memperkenalkan diri kamu. Nama saya Dava Aprilia dari kelas 12 IPS 4, Bu. Asal sekolah saya dari SMA 6 Tambun Selatan yang ada di Jatimulya. Wah, itu kebetulan SMA-nya Ibu dulu tuh, gitu. Oh, Iya, sekarang wali kelasnya siapa kalau boleh Ibu tahu? ini sih Bu, Pak Fajrun. Pak Fajrun ya, Ibu kenal dengan Pak Fajrun. Salam Oh, ya Dava. ya, iya Bu. Oke, sekarang kamu bisa menceritakan masalah kamu gitu. Seperti yang Ibu bilang bahwa ini akan terjamin kerahasiaannya. Tapi Dava, sebelumnya Ibu ingin tahu bagaimana cara kamu menghubungi Ibu atau mengikuti kegiatan konseling ini? Dengan sukarela sih Bu. Saya itu mencari tahu sendiri lalu menghubungi Ibu. Wah, Ibu sangat dukung. Terima kasih ya Dava sudah menghubungi Ibu terlebih dahulu. Oke, Iya, nah, Dava sekarang kamu boleh ceritakan permasalahan yang sedang kamu alami. kayak gini Bu. Jadi saya tuh lagi merasa bingung karena saya lagi tidak percaya diri karena wajah saya nih lagi breakout gitu Bu, lagi banyak jerawat yang muncul dan saya juga lagi ngerasa kayak tidak berguna gitu Bu. Jadi saya takut kalau keluarga dan orang-orang di sekitar saya ini terlalu berekspektasi besar kepada saya kayak gitu Bu. Begitu ya Dava. Jadi bisa Ibu simpulkan ya bahwa kamu sekarang sedang insecure gitu ya bisa dibilang. Iya Bu, jadi saya tuh insecure banget sama diri saya sendiri. Terus saya merasa rendah gitu bahwa diri saya rendah gitu Bu. Oke, bisa lebih diceritakan gitu apa yang kamu rasakan pada saat ini? Oke, baik Bu, terima kasih sebelumnya ya. Jadi masalah saya ini muncul pas kelas 11 SMA ya. Sebelumnya kan yang seperti teman-teman saya ketahui, saya ini kan anggota OSIS dari SMA 6. Nah, saya merasa kelas 11 kemarin adalah masa-masa eh, yang paling sibuk gitu di dalam hidup saya selama saya hidup. Dan saya merasa kayak capek pikiran dan juga capek tenaga.
Nah, yang dari sebelumnya kondisi muka saya baik-baik saja, jerawat tuh muncul paling hanya satu dua saja gitu. Dan itu juga karena hormon. Tetapi karena saya sibuk menyeimbangkan waktu sekolah dan juga organisasi, saya jadi nggak sempat nih untuk merawat muka saya. Akhirnya muka saya menjadi breakout seperti yang Ibu bisa lihat di pipi saya dan juga jidat saya. Saya merasa malu gitu Bu sama teman-teman, karena ada beberapa teman-teman yang berkata kayak, loh kok Dava jadi jerawatan gini gitu. Seperti itu sih, saya jadi kayak ngerasa malu banget gitu. Nah, kepercayaan saya juga langsung ngerasa di titik terendah gitu. Eh, Lalu ditambahkan sekarang saya udah kelas 12 nih, dimana bentar lagi saya akan lulus. Habis itu, sebelumnya saya adalah anak terakhir yang ada di keluarga saya, dan saya adalah harapan terakhir juga untuk kedua orang tua. Dan mereka tuh tidak melarang saya untuk mengambil keputusan apa setelah lulus nantinya. Jadi saya merasa mereka terlalu membanggakan saya di depan om dan tante saya bahwa saya ini akan menjadi orang yang sukses gitu. Nah, saya takut ketika orang tua saya sudah membanggakan saya malah bikin mereka kecewa. Saya merasa diri saya rendah, Bu. Kayak gitu sih, Bu, cerita lengkapnya. Oke, jadi selain kamu merasa insecure atau rendah gitu, jadi kamu sekarang lagi banyak pikiran gitu ya tentang masa depan kamu, setelah lulus nanti. Kamu banyak ketakutan gitu di diri kamu, kamu ingin kamu bisa nggak nanti sukses atau kayak gimana, kayak gitu ya jadinya. Iya, Bu. Oke, izinkan Ibu bertanya ya, Dava. Eh, Selain mengikuti OSIS, apakah di luar sekolah kamu punya kegiatan? Ada Bu, saya mengikuti bimbel tiap hari Sabtu dan Minggu. Bimbel tiap hari Sabtu dan Minggu. Apa itu kalau boleh Ibu tahu? Bimbel ini sih Bu, kayak les-les pelajaran biasa. Jadi sekolah itu Senin sampai Jumat, lalu Sabtu Minggunya dilanjutkan bimbel gitu, les ya. Iya, betul Bu. Ya, oke. Untuk permasalahanku, mungkin karena ini lewat Zoom gitu ya, jadi Ibu tidak terlalu kelihatan gitu. Tapi emang agak kelihatan dikit. Cuma menurut Ibu tidak terlalu parah gitu kan. Sebelumnya, apakah kamu udah mencoba berobat ke dokter kulit mungkin? Saya belum coba ke dokter sih Bu, tapi tuh saya sudah mulai ngerawat kembali diri saya, tetapi jerawatnya tuh nggak kunjung sembuh-sembuh gitu Bu. Kamu pakai skincare juga tidak? Iya, saya mulai pakai skincare yang seperti saya dulu gitu, yang sebelum saya mulai breakout. Ya, oke. Izinkan Ibu bertanya lagi ya. Ya, Dava, kenapa kamu merasa rendah diri gitu? Jadi kan yang Ibu tangkap dari cerita kamu tuh, orang tua kamu itu udah mempercayai kamu ya, ya kan? Nah, bukankah harusnya kamu lebih mempercayai diri kayak gitu? Karena orang tua kamu udah mempercayai kamu. Jadi tidak perlu merasa rendah diri kayak gitu. nah, di situ sih letaknya, Bu. Jadi saya tuh takut mereka merasa kecewa gitu, Bu, nantinya karena sudah mempercayai saya. Sedangkan saya di sini tuh belum merasa menyiapkan apa-apa gitu, Bu, untuk kesuksesan saya nanti gitu. Nah, nah, begini ya Dava, menurut Ibu nih ya, menurut pendapat Ibu, boleh cerna gitu, boleh kamu terima, boleh kamu enggak terima nggak apa-apa. Jadi menurut Ibu, kamu nggak perlu gitu takut tentang apa yang sekarang kan kamu kelas 12, ya sudah jalani aja dulu kelas 12 kamu.
terus ketemu teman-teman kamu, nanti juga bakal ada ujian, UAS, UN itu ikuti aja gitu sejalannya kelas 12 ini, kayak gitu. Jadi, menurut Ibu tuh di mana letaknya kamu tidak mempersiapkan apa-apa untuk masa depan kamu, sedangkan kamu ini sekarang mengikuti bimbel tiap Sabtu dan Minggu, bahkan istirahatnya kayak gitu. Jadi kamu sudah mempersiapkan yang terbaik gitu, jadi tidak perlu rendah diri. Nah, untuk permasalahan jerawat kamu, tentu ibu sebagai perempuan kan juga pernah ya merasakan apa yang kamu rasakan. Kita sama-sama perempuan nih. Nah, ibu juga dulu punya jerawat tentunya pada usia kamu gitu. Ingat Pak, mempunyai jerawat itu bukanlah sesuatu masalah yang besar kayak gitu. Yang mempunyai masalah ada orang yang membicarakan kamu, yang membicarakan, "Kok Dava sekarang punya jerawat sih?" Itu tuh mereka yang mempunyai masalah, kamu tuh tidak salah apa-apa, kayak gitu. Itu adalah hal yang wajar gitu. Orang tidak tahu gitu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kebetulan Ibu ingin menyarankan ke kamu. Dulu kan Ibu juga sama kayak kamu jerawat gitu. Ibu berobat ke dokter klinik di Richard Kecantikan gitu. Dokter Richard di klinik kecantikan yang dekat Jalan Jatimulya sana gitu. Itu eh, apa ya, berpengaruh gitu di Ibu gitu. Dulu Ibu juga sama kayak kamu breakout gitu di jidat, tapi alhamdulillah sekarang udah tidak ada gitu. Kamu boleh mencoba ke sana, Dava. Wah, Ibu juga pernah jerawatan, Bu. Apakah dulu Ibu tidak pernah merasa insecure? Tentu saja Ibu pernah merasakan insecure gitu. Ibu juga pernah jerawatan, tapi ya udah wajar aja. Ini kan perubahan hormon gitu. Ini bukan kita yang mau gitu adanya jerawat ini, ya. Apakah akan cocok itu, Bu, dengan saya? Menurut Ibu sih akan cocok kan ya. Di sana juga kamu screening dulu atau dilihat dulu kulit kamu itu seperti apa. Meskipun kulit kita tipenya berbeda, tapi akan dirawat gitu dengan baik sesuai dengan kulit kamu. Oke, baik, Bu. Saya nanti akan coba ke sana. Ya nanti kalau misalnya tidak tahu alamat lengkapnya, boleh gitu ya, PC Ibu di WhatsApp. Baik, Bu. Baik. Nah, jadi dengarkan Ibu ya, Dava. Perempuan itu semuanya terakhir dengan cantik. Jadi jerawat itu bukanlah suatu masalah gitu. Ibu di sini secara pribadi lihat kamu di sini itu cantik gitu, nggak ada atau gimana pun. Jadi kamu tidak perlu mendengarkan omongan orang lain yang sebenarnya mereka tidak tahu itu terjadinya itu seperti apa gitu. Tidak perlu difikirkan hal-hal yang begitu karena itu dapat mengganggu pikiran kita kayak gitu. Jadi sebaiknya kamu tidak perlu pikirkan tentang omongan yang tidak baik itu, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati, itu dibuang saja ya Dava. Lalu rasa rendah diri kamu gitu terhadap orang tua kamu, menurut Ibu, orang tua kamu itu bangga terhadap kamu apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi sama diri kamu, orang tua pasti bangga dan bakal support kita terus. Jadi, kan rasa bangga orang tua kamu ini sebagai motivasi kamu untuk sukses nantinya. Tapi saya merasa insecure, Bu, terhadap
kakak-kakak saya. Juga kakak-kakak saya kan adalah orang yang hebat gitu Bu. Oleh karena itu saya merasa tidak siap nih apabila nantinya saya akan mengecewakan mereka. Ibu boleh bertanya lagi, kamu Boleh Bu. berapa saudara? Saya 3 bersaudara Bu. 3 saudara. Apa kamu anak keberapa? Kakak kamu ada berapa? Cewek atau cowok? Kakak saya cewek cowok dan saya anak terakhir. Anak ketiga. Anak ketiga ya. Oke. Jadi kan tadi kamu juga menceritakan tentang om dan tante kamu kayak gitu, benar? Benar Bu. Jadi apakah ketika orang tua kamu itu membanggakan kamu gitu di depan om dan tante kamu, berarti? Iya saya mendengar ya Bu. Dan apa yang terjadi? Apakah om dan tante kamu itu malah membanding-bandingkan kamu dengan kakak-kakak kamu? Iya Bu. Jadi kamu mendengar bahwa saat orang tua kamu membanggakan kamu, di situ malah tante dan om kamu itu malah membandingkan kamu gitu ya ke saudara-saudara kamu yang lain. Iya begitu Bu. Hmm, ya berarti, nah berarti kan kamu mendengar kan kamu gitu kan. Nah di situ berarti justru orang tua kamu ini sangat menyayangi kamu. Mereka membanggakan kamu di depan om dan tante kamu itu bahwa kamu itu setara dengan kakak-kakak kamu. Dan dia orang tua kamu ini berbicara gitu kepada om tante bahwa sebenarnya kamu tidak perlu dibanding-bandingkan gitu. Mereka masih bangga, mereka sangat bangga kepada kamu meskipun kakak kamu udah sukses duluan kayak gitu. Iya Bu, saya akan ngebuktiin kepada om dan tante saya bahwa saya tuh akan sukses gitu Bu. Ya, harus kayak gitu ya, Dava. Mungkin ketika om dan tante kamu berbicara seperti membandingkan kamu itu, mereka hanya berbicara tentang kesukaan kamu aja kayak gitu, tapi tidak bermaksud pasti untuk membanding-bandingkan kamu karena semua orang kan ada masanya. Sekarang kamu masih sekolah, jadi fokus aja sama sekolah. Dan ya seperti yang tadi Dava bilang gitu, Dava harus membuktikan kepada om dan tante, kepada orang tua, dan kepada kakak-kakak kamu bahwa kamu bisa berhasil. Baik Bu, saya akan membuktikan itu. Ya, jadi belajarnya semangat gitu ya. Semoga bisa nilainya, bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu. Jadi ini sebagai pembuktian gitu kepada yang telah membanding-bandingkan kamu. Baik, nada Ibu bisa dipahami. Bisa Bu. Nah, apakah ada lagi yang mengganggu pikiran kamu? Gini Bu, saya boleh bercerita lagi nggak Bu? Tentu saja boleh. Ya, jadi kan saya mempunyai seorang teman yang cukup dekat dan kita tuh sama-sama di OSIS bareng gitu Bu. Nah, pastinya kan karena kita satu organisasi, satu kelas, satu sekolah, kita mempunyai kesibukan yang hampir sama gitu Bu di bidang pendidikan.
Nah, tapi saya ada merasa insecure pada dia karena kita mempunyai kesibukan yang sama, keriuhan dan kesetresan yang sama, tapi dia ini mukanya tetap fine-fine aja gitu Bu, tetap yang mulus-mulus aja, sedangkan saya malah bertumbuh jerawat gitu Bu. Makanya saya merasa insecure banget Bu sama dia gitu. Bukannya saya iri sih, tapi lebih kayak kok dia masih mulus ya, kok saya enggak, beliau kita punya kegiatan dan kesibukan yang sama gitu. Oke, Ibu mengerti. Tapi Dava, seperti yang Ibu tadi bilang, kamu tidak perlu bersedih gitu, karena setiap kulit orang kan berbeda-beda. Mungkin teman kamu ini kulitnya tidak sensitif dan apa skincare-nya cocok gitu, sedangkan kulit kamu sensitif. Ini kan hal yang wajar ya, karena hormon gitu, tidak perlu di-insecurein kayak gitu. Tadi kan Dava juga udah mau gitu kan ke rekomendasi klinik kan yang Ibu rekomendasi gitu kan. Ya insya Allah kamu sembuh dan tidak perlu insecure lagi gitu. Oh, oke, baik Bu. Nah, itu baru sikap yang bagus, Dava. Bagaimana? Apakah menurut kamu ini sudah cukup menyelesaikan masalah kamu? Eh, sudah sih Bu. Berarti bisa dipahami ya. Bisa Bu. Oke. Nah, Dava, nanti kapanpun kamu ada masalah, Ibu akan siap membantu gitu. WhatsApp aja. Ibu saya ingin bercerita gitu. Nanti Ibu akan meluangkan waktunya buat kamu. Baik Bu. Saya akan WhatsApp Ibu kalau saya butuh untuk teman bercerita lagi. Terima kasih, Dava. Ibu ingin mendengar nih, setelah tadi kamu mengikuti proses konseling, bagaimana perasaan kamu gitu? Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti kegiatan konseling pada hari ini? Eh, Perasaan saya sih senang ya Bu, karena disikapi sama ibunya tuh dengan baik. Terus juga ibu ngasih saran-saran yang menurut saya juga bagus gitu. Nah, kesan saya juga selama mengikuti kegiatan ini tuh sangat juga menyadari saya bahwa meskipun kita baru ketemu gitu ya Bu pada hari ini, tapi Ibu sudah mau mendengarkan dengan seksama dan juga membantu untuk jalan keluarnya. Jadi saya sangat senang sih Bu untuk kegiatan pada hari ini gitu sama Ibu. Terima kasih, Dava. Lalu Ibu ingin bertanya gitu, tentang komitmen kamu setelah mengikuti kegiatan pada hari ini gitu kan. Tadi kamu udah merasa insecure, terus juga kamu sedang memikirkan masa depan, komitmen kamu setelah nanti nih selesai dari kegiatan konseling ini, kamu ingin berkomitmen seperti apa? Untuk dari hal insecure dulu, saya ingin mencoba menghilangkan rasa insecure itu dalam diri saya karena saya merasa harus menanamkan jerawat itu normal dalam manusia dan hal itu tuh bakal sembuh gitu Bu. Jadi saya mencoba untuk tidak insecure lagi sama diri saya sendiri. Dan untuk yang takut mengecewakan orang tua, saya ingin membuang jauh-jauh lagi pikiran itu karena yang seperti tadi Ibu sudah menyadarkan kalau misalkan orang tua dan keluarga saya itu malah uh, senang gitu dan memotivasi saya. Jadi saya harusnya tuh juga termotivasi dan yakin kalau misalkan saya ini akan sukses kayak gitu sih Bu. Oke, baik. Terima kasih. Berarti bisa Ibu pegang ya komitmen kamu. Ya, Iya Bu. oke. Alhamdulillah, Dava, sekian gitu. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih sudah mempercayai Ibu. Semangat
terus sekolahnya. Nanti kita foto bersama dulu ya. Oke, Bu. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.